Oke guys, balik lagi bersama aku Nara Una, pastinya di podcast Poke Gen Z ya. Wah, ternyata sekarang kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa pastinya ya. Dan ini dia, Halo. Kak Wang ya. Jadi Kak Wang ini apa nih kesibukannya saat ini? Kesibukan hari ini ya setiap hari kalau di rumah jadi bapak, Waduh. ngurusin anak, di luar ya kerja sih, kerja. Udahnya apa ini? Kalau boleh tahu. Kalau di KTP pekerjaannya seniman. Oke. Cuman belakangan ini saya memang lagi into di studio arsitek. Ada satu developer itu kerja formalnya di situ gitu. Di luar itu ya kerja kesenian masih aktif. Sekarang lagi proses pembuatan karya instalasi untuk besok di tanggal 12 Juni ada acara di Taman Budaya. Itu aja sih yang sedang buat hektik lah ya. Sangat banyak ya walaupun menjadi bapak-bapak nih. Harus tetap produktif. Dan untuk menggeluti arsitek nih ya, itu kira-kira baru atau sudah dari lama? Sebenarnya butuh tambahan uang sebenarnya. Waduh. Untuk apa nih? Mencalon jadi DPR? Sebenarnya kan yang di studio arsitek ini terbilang kalau untuk kerjaannya terbilang baru sih sebenarnya. Cuman kan memang interestnya udah dari lama sih untuk kerja bangunan, desain bangunan ya. Itu emang udah dari lama interestnya, cuman baru tengah tahun kemarin join di korporat yang ini di satu. Jadi si kantornya ini developer, terus punya ngebangun studio arsitek sendiri. Nah, saya lah diminta untuk ngelit di situ gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Kayaknya aku ini ya kayak tertuju dengan gambaran-gambaran yang ada di sini. Setelah aku tanya nih ya orang-orang yang di sini, ternyata terdapat salah satu gambar yang sudah dilukis oleh Kak Wang. Nih, yang mana nih kira-kira? Kiri, kanan, depan, belakang? Sebelah kanannya Una, yang tulisan ya. Kalau yang gambar tulisan muka itu teman graffiti artis juga. Itu collapse di sini. Jadi memang konsepnya tempat ini join kolaborasi sama si tempat. Jadi teman-teman dari Street Art Lombok diminta buat ya berkarya lah di sini gitu. Komunitas ya. Kalau dan beberapa ada karya di luar juga. Ngebahas tentang graffiti nih Kak Wang nih. Aku penasaran banget nih karena Gen Z itu selalu mempunyai jiwa-jiwa penasaran nih Kak. Apa sih graffiti itu? Aku penasaran Kak. Graffiti ya. Graffiti itu sebenarnya kalau secara khas jamak-jamaknya gitu ya. Secara biasa-biasa itu ya eksplorasi font hari ini ya. Cuman secara harfiah graffiti itu font segala macam. Tapi dari perkembangannya ada banyak sekali eksplorasi kemudian yang lahir dari satu anatomi font yang kemudian jadi karakter, jadi bentuk anatomi manusia, kartun segala macam. Itu udah jadi satu perkembangan yang sangat cepat di beberapa dekade terakhir di dunia graffiti, jauh dari sebelum dia lahir gitu. Kalau dulu kan graffiti itu kaitannya tuh lekat sama yang orang bilang tuh vandal ya. Vandal, terus coret-coret. Iya, coret-coret tembok. Ya bener, ya bener, itu graffiti. Cuman pada perkembangannya hari ini graffiti itu sudah sah dibilang sebagai seni kontemporer di seni modern ini gitu. Karena apa? Di graffiti pun ada unsur-unsur seni rupa di situ. Ya garis, bidang, ruang, tekstur itu dipakai gitu untuk membuat anatomi font. Jadi font pun punya anatomi juga gitu. Jadi makanya ya graffiti itu seni sebenarnya. Tergantung dari sudut pandang mana kita ngelihat ya. Kalau tujuannya dia vandal, ya udah itu vandalisme gitu. Bentuk vandalismenya graffiti. Kan vandalisme itu sebenarnya
kalau secara harfiah itu perusakan, pengerusakan. Misalkan kita mau ngancurin fasilitas umum, itu vandal. Oke. Cuman pemahaman orang kan vandal tuh graffiti apa. Graffiti itu salah satu media untuk vandal, gitu aja sih sebenarnya. Nah, ngebahas tentang graffiti ini tadi. Aku tuh sempat berpikir bahwa dari sisi yang dipandang oleh orang lain tadi buruk ya, tapi sebenarnya juga bisa menjadi sebuah media pesan pastinya Kak Wang ya. Betul. Memang pada sejarah kelahirannya pun graffiti ini digunakan untuk menyampaikan pesan sosial, kritik kritik ya terutama ya kritik gitu. Sampai jangan kita jauh-jauh berkaca ke luar negeri. Di zaman kemerdekaan kita juga dulu itu ada satu mural di tembok besar itu graffiti. Itu tulisannya kalau nggak salah Bung Budi Utomo waktu itu menulis, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah sejarah, saya agak ini sama sejarah. Oke, kita ngobrol santai Om. Dia ada tulisannya itu, Bung, ayo Bung, maju Bung. Itu sih. Jadi itu sudah salah satu media untuk menyampaikan pesan itu, keresahan, sama seperti karya seni yang lain gitu. Kalau karya seni kan memang itu lahir dari dalam gitu. Iya. Dari dalam kemudian dilimpahkan ke media yang ya kanvas, ya tembok segala macam. Sama aja sih sebenarnya. Dan kalau kita ngebahas lagi nih kayak lebih dalam nih. Sebenarnya graffiti itu dibuatkan sketsa atau pola nih, karena aku pernah ngelihat nih ya, izin nih kayak aku pernah masuk sanggar ya, dan itu aku ngelihat mereka memulai dengan pola-pola, tidak menggunakan sketsa yang seperti ya gambaran-gambaran yang seperti kita lihat biasanya. Oke. Sebenarnya konsepnya sama kayak orang ngelukis pada umumnya ya. Jadi semua itu berasal dari konsep dulu, kemudian di sketsa. Perkara nanti pengaplikasiannya di mana itu beda urusan lagi gitu. Kalau mungkin Una lihat itu ada pola segala macam, mungkin itu metode, satu teknik yang kemudian kalau di tembok biasa kita pakai pola itu untuk menyesuaikan skala kita di kertas sama skala media yang akan kita gambar gitu. Jadi untuk supaya gambarnya lebih proporsional gitu aja sih sebenarnya. Dan memang lebih mencolok ya untuk warnanya. Dan ya untuk warna memang karena kan kebiasaan graffiti kita temuin di jalan ya. Kita ketemu graffiti itu di jalan-jalan karena memang di jalanan sendiri sebagai satu media penyampai pesan yang memang orang itu mutlak pasti ngelihat. Sama halnya seperti billboard, spanduk, reklame segala macam. Itu walaupun kita nggak niat untuk ngelihat si billboard itu secara tidak langsung mutlak ekor mata kita minimal pasti ngelihat. Nah itu seni advertisingnya mungkin ya. Karena kan di graffiti sendiri kebanyakan yang ditulis sama graffiti artis itu nickname mereka gitu. Jadi sisi narsisme seorang seniman itu lekat banget di graffiti gitu. Oke. Berarti ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Betul. Ya pasti. Dan aku pengen tahu nih untuk pendapatnya Kak Wang tersendiri ya. Karena dari komunitas juga, semua komunitas saya rasa ya ada baiknya, ada buruknya pastinya. Dan gimana pendapat Kak Wang tentang pemuda-pemudi yang mencoret-coret tembok nih ya, pastinya secara ilegal. Kalau kayak gitu, saya jujur juga ya. Saya jujur aja lah. Di waktu itu, di zaman itu, saya pun mengalami masa-masa seperti itu ya. Jadi ya tanda kutip kenakalan remaja gitu ya, coret-coret segala macam. Siapa sih yang nggak nakal kalau masa muda? Saya, misalkan, misal ya. Nah, kemudian karena dari sana itu sebenarnya kalau yang saya alami sendiri menurut pengalaman saya pribadi, kenapa kita sampai
berani segala. Karena Iya, iya. balik lagi ya, anak muda ya. Eh, Selain mereka rasa ingin tahunya tinggi, terus jiwanya masih berapi-api, ternyata ada satu hal yang kemudian luput supaya kita tidak belum menyalahkan banget ya teman-teman di generasi muda. Ada pengetahuan yang belum sampai sana. Edukasi. Kenapa sih banyak coret-coretan nggak jelas dari anak SMP, SMA gitu? Ya karena memang belum diedukasi ke sana gitu. Taunya Pilox, bahasa kita kan Pilox. Sebenarnya kan Pilox itu kan brand. Itu kan cans kita nyebutnya, cat semprot lah ya. Cat semprot itu yang biasa kita jumpai kan untuk coret-coretan perlulusan. bener-bener. Nah, dari sana muncullah ide teman-teman kita yang di SMP, SMA, ya udah gimana kalau saya coret nih tembok ini gitu. Saya coret aja, perkara dilarang atau enggak, saya urusan belakang lah, karena kita nggak berpikir panjang kan. Kecuali mungkin sekarang kita coba edukasi di sekolah. Gini loh, kamu kalau mau nyoret itu bisa loh dia bagus, bisa loh kamu nggak dimarah, Jadi uang juga bisa ya? jadi uang malah gitu. Alhamdulillah bisa juga hidup dari situ. Saya juga bisa hidup dari situ gitu. Wow. Ternyata edukasi itu sangat penting ya. Kalau menurut saya di jenjang sekolah untuk apa? Contoh kasus gini, saya pernah satu momen waktu itu saya nggak pernah izin untuk gambar di tembok orang ini gitu. Saya gambar, tapi karena dilihat sama yang punya bagus, dia sangat mengapresiasi. Wow. Nah, kenapa kita tidak mengadopsi itu saja gitu kan? Benar. Jadi kalau kita edukasi teman-teman kita, pasti nggak mungkin kok mereka nyoret-nyoret nggak jelas juga gitu. Pasti akan lebih tertata lagi. Betul. Gitu sih. Oke Gen Z, ternyata graffiti ini bisa menjadi sebuah apa ya, selain hobi juga bisa menghasilkan uang pastinya ya. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah udah dijawab langsung bisa ya. Kira-kira berapa nih? Kisaran berapa nih sudah menghasilkan dari graffiti ini tersendiri? Ya, masih lebih banyak MBG lah. Oke. Waduh, sangat sensitif ya. Oke. Berarti graffiti ini sudah ada dari zaman yang sangat lama pastinya Kak Wang ya. Dan ngebahas komunitas tadi, kira-kira perkembangan graffiti ini tersendiri dari komunitas Lombok itu bagaimana Kak? Oke, kalau kita ngomongin komunitas graffiti ya di Lombok ya, kita nggak ngomongin yang kota-kota besar. Di Lombok sendiri, saya dan beberapa teman-teman menginisiasi komunitas ini di tahun 2016 something, 16-17 lah ya. Lama ya. Itu awal mulai kami terbentuk dari ya ketemu di jalan terus segala macam. Cuman sepertinya jauh sebelum itu ada abang-abangan kami seperti Senior lah ya, yang lebih dulu melakukan itu. Cuman kan balik lagi yang kayak saya bilang tadi, penyebaran informasi kan nggak semasif sekarang ya. Iya. Jadi ya udah mural terus alatnya seadanya, itu zaman dulu. Nah, kemudian baru ada komunitas lagi itu di tahun 2017. Awal-awal kayaknya semua komunitas di Indonesia menurut saya di tahun-tahun segitu emang lagi kenceng-kencengnya gitu. Iya. Terbukti kita yang masuk ke dalam grup lain waktu itu, belum ada grup WhatsApp, itu sampai 48 orang. 48 orang ya balik lagi, kultur di jalan itu emang kayak gimana ya, yang kuat yang bertahan gitu. Kuat dalam artian sanggup nggak kamu nih eksis di jalan gitu. Dilihat dari material bahan yang kita gunakan itu nggak ada yang apa ya, nggak ada yang murah gitu ya. Tapi kan balik lagi masalah ekonomi apa segala macam itu kan bisa disiasatin. Benar. Nah, itulah kenapa saya bilang siapa yang kuat yang bertahan. Kuat dalam artian dia mampu nggak mengakalin gimana caranya supaya tetap bisa gambar. Toh juga kita di teman-teman kebiasaan di Lombok karena guyup kita terlalu tinggi. Rasa guyup gotong royong kita tinggi itu. Jadi gambar di jalan tuh ya udah, saya bawa kaleng segini, kamu bawa kaleng segini, nanti saling tuker di jalan, di spot gitu. Jadi
saya rasa biasa teman-teman beralasan oh nggak ada bahan, nggak ada uang segala macam. Nggak ada sih sebenarnya itu, tergantung kemauan aja sih. Oh, Jadi untuk komunitasnya sendiri fluktuatif. Di oke, tahun oke. sekian dia hektik banget, di beberapa tahun kemudian dia loyo. Terbukti kita kan punya program di Street Art Lombok itu namanya Island Attack. Oke. Itu sudah jalan sekitar 4 atau 5 ya, lupa. Dan itu yang ngisi acaranya, seniman-senimannya tuh bukan cuma dari Lombok atau Indonesia, bahkan dari luar negeri juga gitu. Gitu sih. Mungkin pernah nggak sih Kak Uang apa ya? Mungkin mereka si komunitas ini punya acara untuk pertemuan mungkin tapi bukan yang dari Lombok aja, tapi ada yang dari Jawa dan dari Kalimantan dan lain-lainnya. Nah, itu dia tadi di Island Attack itu. Wow, keren Jadi ya. Island Attack itu ajang kami di Lombok. Jadi setiap daerah di Indonesia ini punya satu platform, satu event khusus untuk berjejaring sama graffiti writers-nya gitu. Kita nyebutnya graffiti writers. Eh, di Malang ada, di Jakarta ada. Nah, Lombok punya Island Attack gitu. Kita punya Island Attack itu ya sudah jalan 4 kali, itu ngundang beberapa graffiti artis dari luar. Oke, untuk pemerintahan nih, sejauh mana sih mendukung graffiti ini ada di Lombok? Kalau Lombok saya belum tahu ya. Kalau di Mataram sendiri bisa dibilang Kurang. no. Mendukung. Wow, oke. Karena beberapa kali event yang kami buat itu disupport sama Pemkot. Terus misalkan Pemkot punya satu space, yaudah dia ngundang kita, nih saya sediain media, saya sediain bahan, ayo kita bareng-bareng. Ya itu salah satu menurut saya bentuk apresiasi yang bagus untuk kami ya, untuk kami di secara komunitas gitu. Sejauh ini masih aman lah menurut saya untuk Pemkot. Saya terima kasih sih. Saya nggak nutup mata lah yang begitu. Apakah ada yang ditutupi lagi? Tidak ada ya sejauh ini kecuali MBG ya. Ya, aku mau bahas apa ya tentang graffiti. Kayaknya aku baru pertama kali ya. Kayaknya ini menurut aku hal baru yang aku tahu ya. Karena dari podcast ini Kak, sebenarnya aku tahu banyak hal jadinya dari graffiti ini juga gitu. Oh ternyata gambaran yang coret-coret itu ada namanya ya. Aku kira awalnya gak ada Kak, kayak udah kayak aku pandangan framingku tuh tentang gambar yang di tembok seperti ini kayak pasti anak nakal gitu. Pasti aku mikirnya begitu. Kami anak baik-baik. Nah itu pikiran saya di awal ya Kak ya. Karena setelah saya tahu, oh ternyata mereka punya proses juga nih. Sebelum mereka membuat gambaran yang sebagus ini. Dan itu saya lihat di jalan pun sudah mulai ya. Seperti penggunaan graffiti ini dalam politik pastinya. Saya pernah lihat tuh di jalan. Kalau di politik, mungkin yang Una lihat itu moral ya. Iya. Kalau di graffiti sendiri untuk politik, seperti pemilihan begitu. kami di Street Art Lombok itu agak menjaga ruang yang itu. Oke. Untuk politik, mungkin yang Una lihat itu mural ya, yang pakai cat, kuas, apa segala macam. Itu berbeda sama graffiti mural. Sebenarnya, nah banyak sih sebenarnya pertanyaan mural dan graffiti apa sih bedanya gitu ya? Benar-benar. Sebenarnya kalau menurut saya, mural itu segala bentuk gambar yang ada di dinding. Pokoknya dia di dinding tuh mural gitu. Sama kayak lukisan. Kalau dari kanvas itu lukisan gitu ya. Kalau dia tidak di kanvas, entah bisa jadi dia menjadi gambar, drawing atau instalasi segala macam. Nah, itu mural. Kalau secara generalnya ini semua mural karena dia di dinding ya. Tapi mural ini juga punya aliran-aliran sendiri gitu ya. Ada graffiti, ada yang karakteran, terus. Nah itu mungkin yang Una lihat tuh teman-teman yang beberapa seniman yang di luar mungkin ya. Kalau untuk teman-teman street art sendiri, saya berani disclaimer atau menjamin kita sangat menjaga ruang-ruang itu karena sejatinya kami sebagai seniman tidak akan berpihak kepada siapapun gitu.
betul betul. Seniman kok milih gitu kan? Waduh, itu pilihan Gitu sih. berat. Tapi kalau udah dikasih uang gimana? Apa? Kalau udah dikasih uang gimana? Balik lagi. Semua tidak melulu tentang uang. Oke oke. Iya, semua tidak melulu tentang uang. Tapi kalau kepepet, Kalau kepepet, saya yakin rezekinya Tuhan tuh bukan cuma di oke, situ gitu ya. bagus. Tapi tidak semua seperti Kak Uang kayaknya ya? Atau semua seperti Kak Uang? Mungkin ada beberapa Aha. yang oknum ya. Mhm. Ya kita juga nggak ada yang salah sih sebenarnya. Dia mau ikut ke politik atau itu jalannya sendiri gitu ya. Cuman Iya, iya. setiap seniman pastinya saya yakin semua punya prinsipnya sendiri gitu. Oke oke. Perkara dia dukung A, B, C, D itu ya udah itu terserahnya dia gitu. Mungkin dia ya kita nggak bisa salahin kan. Tapi kamu pernah nggak sih dapetin peristiwa atau pengalaman pastinya ya di masyarakat tuh? Karena pemandangan masyarakat itu pada graffiti ini sangat tidak ada yang merasa ini wah ini seni mungkin ya. Ada yang kayak apa ya? Kita bilang orangnya orang Lombok apa bebenes nggak sih? Ya bebenes gitu. Kalau pengalaman kayak gitu tentu pasti ada ya. Haha. Malah sering dulu gitu. Pernah dulu saya gambar belum setengah, baru seperempat lah disuruh berhenti. Aduh. Alasannya nggak usah gambar, nggak kok kita nggak usah coret-coret, nggak kok kita gambar bagus kok ini pak gini bla 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 bla, jadi bersih nanti lingkungannya gitu ya. Iya justru karena dia bagus nanti banyak yang nongkrong di sini deh. Ya udah Ya. nggak jadi gambar. Terus penolakan itu pasti tetap ada ya sampai di ranah keluarga pun saya sering kali mendapat reject. Apa sih kamu? Apa sih? Iya. Gini. Sampai satu momen ya yang saya harus buktikan ini bisa menghasilkan gitu. Benar-benar. Apa yang saya coba pahami, apa yang saya coba bangun dari lama, ternyata saya bisa pertanggungjawabkan itu. Gitu. Benar. Itu sih, benar. Ibaratnya gini mungkin ya Gen Z nih, kayak kita mungkin di posisi lagi berusaha, orang mungkin nggak bakal ngeliat nih prosesnya seperti apa. Betul. Gitu, orang langsung ngejudge gitu kayak ini apa sih gitu, tapi setelah melihat hasil orang nggak mungkin sih nggak ngeliat gimana hasilnya kita. Iya, betul. Apalagi kita tinggal di Lombok ya. Iya. Lombok, ya itulah Lombok ya. Iya. Ini kalau di Jawa lebih ini ya, lebih leluasa mungkin ya untuk begini. Karena Lombok kan NTB itu peringkat keberapa ya angka pertumbuhan ekonominya paling bawah ketiga kalau nggak salah ya setelah Maluku dan Papua. Iya. Lombok gitu. Kita udah hidup di NTB, Lombok, lagi Indonesia sekarang kan kurang harus sabar apa kita coba ayo. Dolar sudah sekian. Rupiah udah melemah lagi. Apa yang bisa kami perbuat sebagai seniman? Benar. Selagi itu menghasilkan uang, kenapa enggak ya kan Kak Wang Iya, ya? betul. Kenapa harus dengerin orang lain gitu? Ya, mungkin ada pesan nih buat para Gen Z Kak Wang untuk penutupan terakhir kita nih, closing nih. Oke. Pesan ya? Ah. Pesannya. Saya kurang pandai Hai. memberikan advice ya. Teman-teman intinya kalau dari saya apapun itu ya mau ngerjain segala hal lah, apapun itu mau di kesenian, mau di olahraga, mau di apalah intinya semuanya gitu. Harus paham yang namanya proses sih. Benar. Proses itu menjamin kita kayak gimana ke depan. Intinya nggak ada satu hal satupun di dunia ini yang lahir secara tiba-tiba. Semua butuh proses, semua ada prosesnya. Kalau bahasa bijaknya itu makin keras besi ditempa, itu makin tajam. Sorry. Gitu aja sih. Oke Gen Z, mungkin itu aja ya pembahasan kita. Sepertinya lebih asik lagi ya, cuman kita keterbatasan waktu. Siap. Mungkin kita bisa bertemu lagi Kak Wang untuk membahas lebih luas Amin. lagi tentang Semoga graffiti sehat-sehat. ini ya. Karena aku rasa ini hal baru yang aku tahu dan mungkin Gen Z juga banyak yang belum tahu Kak ya. Dan hanya sebatas tahu coret-coret tembok begitu ya. Iya. Ya. Tadi sudah disampaikan Gen Z, pesan buat kalian tuh jangan cepat putus asa pastinya, dan terus
menghargai proses, pastinya jangan banyak mengeluh ya, seperti graffiti inilah contohnya. Mungkin orang melihat hanya pola-pola coret-coret, tapi ternyata menghasilkan gambar yang sangat luar biasa. Dan mungkin kita akan pamit dan lanjut lagi ke episode selanjutnya yang lebih seru lagi. See you! Ada